Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Bapak, guru, kepada murid-murid, kepada staf dan karyawan, dan juga kepada orang tua yang pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita mengadakan satu ibadah ya kebaktian mingguan daripada murid-murid pada hari ini. Dan sebelum kita mulai lanjutkan, kita akan sama-sama kembali satukan hati sejenak, kita sama-sama berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Dengan kita akan naikkan satu buah pujian ya, yang kita akan ambil dari Kidung Rohani nomor 389. 389 lebih dekat kepada Tuhan. Kidung Rohani nomor 389 lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat pada hatimu, dekatkan aku juru selamatku, peluklah aku di dadamu, lindungiku dalam naunganmu, lindungiku dalam naunganmu, lebih dekat pada hatimu, tiada yang dapat tugi padamu, hanya hatiku yang penuh dosa, sucikanlah di dalam darahmu, sucikanlah di dalam darahmu, lebih dekat Tuhan bagimu, ku akan tinggalkan segala dosa, kesombongan dan senang dunia, sebab Yesus tersalib bagiku, sebab Yesus tersalib bagiku. Yang terakhir, lebih dekat setiap waktu, hingga ku selamat sampai di surga, kekal dalam kemuliaannya, makin dekat pada Juru Selamat, makin dekat pada Juru Selamat. Mari kita akan sama-sama naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi. Kembali saya ucapkan kepada anak-anak, murid, ya, kemudian orang tua, para rekan guru, dan juga staf dan karyawan, ya, di Kanaan. Ya, bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu hal yang baik bagi kita. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini, ya, akan diambil dari salah satu renungan, yaitu dengan judul, ya, membangun kejujuran. Mari kita akan sama-sama lihat, ya, kita akan sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Membangun kejujuran. Apa itu membangun kejujuran? Kalau kita perhatikan, ya, arti kata jujur adalah sebuah sikap moral dalam perkataan maupun perbuatan yang di dalamnya terkandung kebenaran yang utuh, ya, kesamaan antara tindakan luar dan hati, sikap yang lurus di mana tidak melakukan kebohongan, penipuan, dan pencurian. Ya, ini adalah salah satu definisi daripada jujur itu. Ya, artinya ada sebuah sikap, ya, sikap ini adalah sikap moral kita yang nyata dalam perkataan ataupun perbuatan, di mana di dalamnya, ya, ada terkandung kebenaran, ya, yang utuh, yang sempurna, ya. Kemudian juga ada kesamaan antara tindakan di luar yang terlihat dan tindakan hati, ya. Contohnya adalah sikap yang lurus, ya, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan penipuan, dan tidak melakukan pencurian. Ya, ini adalah definisi daripada kata jujur. Nah, jujur ini tidak mudah untuk dilakukan karena membutuhkan tiga hal, membutuhkan dua hal. Ya, yang pertama adalah kejujuran itu butuh yang namanya keputusan. Ya, keputusan untuk melakukan perbuatan yang jujur. Ini bukan satu hal yang mudah karena ini merupakan satu keputusan yang kita ambil. Dan yang kedua, kejujuran itu membutuhkan yang namanya komitmen. Tapi komitmennya juga tidak mudah, karena komitmen yang dibutuhkan, komitmen yang harus kita nyatakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita janjikan itu bukan kepada manusia. Ya, terhadap manusia kita bisa tidak berkomitmen, bisa membohongi, kita bisa tidak jujur. Tetapi kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk dilakukan. Kejujuran butuh keputusan diri kita. Saya mau menjadi orang yang jujur. Ya, ini keputusan kita. Walaupun mungkin di luar banyak yang tidak mengambil keputusan untuk menjadi jujur. Ya, tapi saya mau mengambil keputusan. Yang kedua, setelah keputusan itu ada, saya mau berkomitmen untuk terus berpegang kepada apa yang sudah saya putuskan. Ini lebih sulit lagi daripada hanya sekadar mengambil keputusan. Ya, orang katakan, ya, mempertahankan itu lebih mudah, lebih sulit daripada kita harus meraih sesuatu. Meraih sulit, tapi mempertahankannya itu adalah satu perkara yang tidak kalah sulitnya. Ya, begitu juga dengan kejujuran. Ada keputusan yang harus kita ambil, dan ada komitmen kepada Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, dalam perkara-perkara ini, ya, kita boleh sama-sama melihat, ya, bahwa kejujuran yang membutuhkan keputusan dan komitmen kepada Tuhan ini, ya, ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Tuhan itu apa arti Tuhan bagi kehidupan kita? Ya. Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Di mana sumber segala berkat ini mengenal kita, ya,
mengenal kita. Kenapa Tuhan bisa mengenal kita? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita membaca di dalam awal-awal ayat firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian, dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia ini begitu istimewa, berbeda dengan yang lainnya. Kenapa begitu istimewa? Karena ketika diciptakan, manusia dihembuskan nafas. Ya. Nafas ini yang membedakan dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Tuhan memberikan satu kepercayaan supaya manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu bisa menguasai bumi, beranak cucu, mengelola bumi ini demikian luar biasanya. Tuhan yang mengenal kita, mengenal hati kita, jauh ke dalam hati kita. Dan karena Tuhan yang mengenal kita, ya, tahu kesusahan kita harusnya. Karena dia melihat, mengenal isi hati kita. Dan Tuhanlah yang tahu sebenarnya apa kesulitan-kesulitan kita. Kalau begitu, apakah kita masih perlu jujur, mengambil komitmen untuk jujur kepada Tuhan? Tuhan tahu kok. Betul, Tuhan itu tahu kita. Tuhan tahu isi hati kita. Segala apapun yang ada di dalam kita itu Tuhan tahu. Tetapi kejujuran adalah salah satu bagian di mana kita mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk melakukan kejujuran itu. Tuhan mengerti, mengenal isi hati kita, melihat isi hati kita. Tapi kejujuran adalah bagian kita yang harus kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat itu. Ya, bahwa ada ketetapan-ketetapannya, ada hal-hal yang harus kita jalankan. Mari kita sama-sama lihat. Ya, kita sama-sama lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur pasal yang ke-119, kita akan lihat dari ayat yang ke-12. Mazmur pasal 119, kita lihat dari ayat yang ke-112. Begini kata firman Tuhan, "Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir." Ayat yang ke-128, "Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci." Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi jujur, kita mencondongkan hati kita sebenarnya kepada Tuhan. Kita mengambil satu pilihan, saya tidak mau ikuti apa cara dunia yang sudah terjadi, ya, yang memudahkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia. Saya tidak mau ambil itu. Karena saya mau ambil, saya mencondongkan hati saya kepada Tuhan. Untuk melakukan apa, Pak? Ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Orang bilang, orang jujur itu akan hancur di dunia ini. Tetapi ini adalah pilihan yang saya ambil. Karena saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan seorang yang jujur ya hancur. Ini hanya pandangan orang-orang dunia. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, "Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu." Jujur ini adalah perintah Tuhan. Dan segala jalan dusta aku benci. Jalan-jalan yang tidak jujur kita benci. Sebagai murid, kita ditantang saat ini ya untuk melakukan kejujuran itu dengan hanya berdasarkan kita tahu Tuhan melihat. Karena guru-guru memberikan begitu banyak kepercayaan kepada murid-murid saat ini. Ya, jujur saja ya. Ketika ulangan, ketika menghadapi tes ya dalam kondisi pandemi ini online ya, siapa yang akan mengawasi kita? Ketika kita mengerjakan ulangan, ketika kita mengerjakan tugas, ya, apakah guru akan datang ke rumah masing-masing untuk lihat? Paling cuma ya nyalakan video, hanya seperti itu. Tapi kita bisa melakukan banyak hal. Ya video, kamera, ya hanya satu sisi ya. Nah, kita bisa bawa buku, kita bisa bawa apa, kita bisa saling berbagi jawaban. Yang dibutuhkan, yang kita percaya hanyalah Tuhan yang melihat. Ya, kejujuran itu adalah Tuhan yang melihat. Komitmen kita, keputusan kita. Karena kita percaya Tuhan kita sumber segala berkat. Ketika saya belajar menjadi hamba Tuhan, ada satu hal yang menarik, yaitu kita belajar, kemudian kita juga ada ujian ya, ada tes ya, seperti itu. Tapi berapa kali saya mengikuti tes ya, setelah membahas satu kitab biasanya, kemudian nanti pendeta pengajarnya akan mengadakan tes. Ketika pendeta mengajarnya akan mengadakan tes, ya biasanya kita akan
diberikan satu hal yang enak, ya. Enaknya apa? Kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, boleh open book. Open book-nya apa? Open Alkitab, open the Bible, ya. Jadi kita belajar dari Alkitab, tapi ketika ulangan kita boleh buka Alkitab, ya. Enak sekali kan ya? Ya, ibaratnya semua jawaban ada di situ, kita boleh buka, gitu ya. Tetapi satu hal ya yang dipesankan oleh dosen-dosen pengajar ini, harus mengerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama, tidak boleh saling melihat. Kerjakanlah secara mandiri. Dan lebih enaknya lagi, dosennya tidak pernah mengawasi kita untuk ulangan atau ujian. Dibiarkan mahasiswa-mahasiswa teologi ini, ya, ayo kerjakan ini soalnya, ini Alkitabnya, kerjakan sendiri. Ya, apakah ini bukan satu hal yang penuh dengan tantangan? Enak sekali ya, ibaratnya diberikan kesempatan untuk tidak jujur. Tetapi kita tetap diingatkan, biasanya kita akan naikkan sebuah pujian, ya, pujian yang khusus, khas ya, kalau misalnya itu membutuhkan yang namanya kejujuran, ya. Ya, di dalam Kidung Rohani ada satu lagu ya dengan judul Allah Mengawasi. Ya. Jadi kita bisa nyanyi dulu, wah dengan penuh semangat, penuh hikmat ya. Dosen pembimbing juga memimpin dalam pujian ini. Allah mengawasi segala perkara dimanapun. Waduh, setelah nyanyi pujian ini rasanya ya, kita itu diingatkan kembali, wah harus jujur, dosen tidak melihat, tapi Tuhan mengawasi, Tuhan melihat. Ya. Kejujuran bukan perkara yang mudah. Ya. Harus ada keputusan besar yang kita ambil untuk belajar jujur, untuk membangun kejujuran itu. Dan juga harus ada komitmen untuk terus melakukannya. Karena membangun kejujuran bukan hanya satu titik, tapi adalah satu garis yang semakin lama akan semakin tebal dan akhirnya menjadi satu fondasi yang kuat. Ya. Tidak hanya satu titik, tapi satu garis yang terus dilakukan. Ya. Karena itu butuh komitmen. Nah, bagaimana caranya kita melakukan membangun kejujuran ini kalau begitu? Ya. Ada dua hal ya, yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah ya, tiga hal yang kita bisa sama-sama lakukan. Yang pertama untuk membangun kejujuran adalah kita harus punya mengambil keputusan yang jujur. Ya, tadi kita sudah bahas. Yang kedua, komitmen yang jujur. Karena dua hal ini akan membuat kita punya kebiasaan yang jujur. Bisa itu karena terbiasa. Ya, bisa itu bukan hanya karena oh saya memang lahir seperti ini, tetapi ada proses pembiasaan karena tidak semua orang ya punya kebiasaan yang sama, ya kadang-kadang harus berubah. Dan pada proses pembiasaan ini memang akan mengalami tantangan yang begitu besar. Ya, salah satu contoh firman Tuhan kita boleh sama-sama lihat ya ada di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan di sini ada seorang pemungut cukai ya, kepala pemungut cukai ya, yang bernama Zakheus ya. Kita akan lihat ketika dia melihat Tuhan Yesus akan datang ya. Dia mencoba melihat Yesus tapi karena dia begitu pendek dia akhirnya mengambil satu langkah ya, satu keputusan, dia akan memanjat pohon supaya bisa melihat Tuhan. Ketika dia memanjat pohon dan melihat Tuhan, dia melihat wah Tuhan ini sumber segala berkat, dia mengambil satu keputusan pula yaitu kita boleh lihat Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Satu komitmen diambil oleh Zakheus. Mudah? Tidak mudah. Ya. Tetapi ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik, membangun kejujuran. Ya. Dan ini juga yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, karena membangun kejujuran dimulai dari satu langkah yang berat, ya, karena harus mengambil keputusan, dilakukan terus-menerus sebagai sebuah komitmen, dan akhirnya menjadi satu kebiasaan di mana ketika kita tidak lakukan perbuatan jujur, justru kita akan merasa menderita. Sampai kepada tahap itu bukan perkara yang mudah, tetapi kita boleh yakin dan percaya, ya, kita belajar, Tuhan Yesus akan memimpin kita semua.
terutama dalam kondisi pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk membangun kejujuran itu. Amin. Mari kita akan kembali sama-sama berdoa. Doa akan saya pimpin. Kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau boleh memimpin kami, Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah ya Tuhan, untuk membangun kejujuran. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan ya Tuhan Yesus, sebuah kesempatan Kau buka ya Tuhan. Kami harus mengambil keputusan, kami harus berkomitmen untuk menjalankan keputusan kami, sehingga akhirnya kejujuran itu menjadi sebuah kebiasaan, dan disitulah boleh terbangun yang namanya kejujuran. Dalam kondisi pandemi ini, Tuhan Yesus, kejujuran adalah satu hal yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mendapat tantangan. Tetapi saat ini kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya Engkau ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang ada di Kanaan ya Tuhan, sebagai sekolah Kristen, kami mau belajar untuk membangun kejujuran ini dalam segala perkara yang terjadi. Dan saat ini Tuhan Yesus tolong pimpin kami, sertai kami, sehingga kami bisa melaksanakan, bisa membangun kejujuran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh berkati ya ibu, bapak guru ya Tuhan yang akan mengajar kami. Engkau juga boleh berkati orang tua kami ya Tuhan yang berjerih lelah mengusahakan segala perkara supaya kami tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik ini. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ya Tuhan, murid-murid-Mu ini ya Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan baik, dengan segala kejujuran yang ada, dan berkat kasih karunia Tuhan pasti tidak akan jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam Tamu, kiranya Engkau pimpin pembelajaran kami dalam satu minggu ini, segala tes, segala ujian yang akan kami hadapi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami berusaha belajar sebaik mungkin, kami mengerjakan sejujur mungkin, dan hasilnya pasti yang akan terbaik yang Kau akan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Oke. Ya, selamat pagi saya ucapkan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.